Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa kan? Yes, semangat terus ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Nah, Mama Karen akan ditemani oleh kakak. Siapa ya kira-kira? Ayo tebak. Enging. Shalom adik-adik. Udah lama kita gak ketemu ya. Adik-adik kemana nih? Pasti luar biasa baik dong. Adik sih percaya. Pasti karena adik pasti luar biasa baik dong. Yes. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik buat kita semua. Nah, pagi hari ini Adik sangat semangat nih, Ci. Wis, mantap. Adik-adik di rumah juga semangat ya. Pasti. Nah, kita mau coba sorakan yang baik dan kuat dan semangat untuk Tuhan kita. Untuk rasa syukur kita buat Tuhan. Coba adik-adik ikuti Koardi ya. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Wow, semangat sekali lagi sih ya. Sekali lagi ya. Okay. Adik-adik juga semangat ya. Yes. Ulangin. 1, 2, 3. Yes, Yes. Yeay, tetap Puji semangat Tuhan. ya adik-adik untuk memuji Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Yuk, Koardi, kita sama-sama memulai ibadah kita pagi ini dengan menyanyikan pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Ayo. Dengan semangat dan suka hati. Pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan. Amin. Dan rendahkan diri. Puji Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Haleluya Tuhan. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembah Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Sekali lagi ya Koardi, kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Ucap syukur. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kau berikan Tuhan. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Kami serahkan Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Kami serahkan hidup kami Ku Tuhan. serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pagi ini. Tuhan memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati sepanjang hidup kami. Kami bersyukur. Dan pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami juga mau memuji Engkau. Biarlah Tuhan Yesus, setiap pujian kami, sembah syukur kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi sukacita terus ya. Amin. Hari ini karena harinya Tuhan. Kita mau bersuka untuk Tuhan kita. Menaikkan pujian kita hari ini harinya Tuhan. Yuk Koardi dengan semangat ya Koardi ya. Amin. Hari ini
Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Amin. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lebih semangat. Hari ini ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah teman-teman, hari ini kita dapat video kesaksian nih dari teman-teman. Yes, oh ya. Ya, siapa ya? Ini dia kesaksiannya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Firman Tuhan ku dengar, masuk dalam hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebah. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, masuk dalam hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebah. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, masuk dalam hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebah. Yesus, tolonglah aku. Terima kasih. Apa kabar? Hari ini aku akan memberikan kesaksian betapa senangnya aku menjadi anak Tuhan. Aku akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih untuk video kesaksiannya. Luar biasa ya Ko Ardi. Semangat terus memuji Tuhan. Amin. Bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Wow, luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan pujian dulu ya Ko Ardi ya. Sama teman-teman di rumah. Kita bawakan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus selamanya sekali lagi. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah
sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau membaca dari 1 Samuel (1 Samuel 3) ayat 8 sampai 20. Kita mau berbaca berbarengan dengan bergantian, Ko Adi dan Mama Karen. Kita baca bergantian dulu ya. Dimulai dari Mama Karen ya. Boleh ikutin bersama-sama 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 20. Judul perikop Samuel terpanggil. Ayat 8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli. Serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukakannya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Ko Ardi, tahu nggak ini cerita tentang siapa? Samuel. Iya, adik-adik ada yang sudah mendengar cerita tentang Samuel. Tahu nggak Ko Ardi, kalau anak kecil itu pernah kan mengalami ada yang suka panggil-panggil gitu. Misalnya Ardi. Kayak aku juga pernah dulu. Ko Ardi pernah nggak? Ardi kayak pernah dulu. Pernah ya. Iya. Kalau misalnya dulu itu biasanya Ko Ardi gimana tuh? Merinding kalau dengar begitu malam-malam. Merinding ini lain ya, kisah Samuel ini lain lagi. Wah, kalau kisah Samuel ini justru menjadi berkat. Mau tahu bagaimana Samuel ini dipanggil Tuhan? Yuk kita saksikan videonya. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkanah dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari
Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Wah, seru ya tadi tentang video Samuel. Ko Ardi, waktu masih kecil, Ko Ardi pernah nggak punya pengalaman mungkin mendengar suara-suara atau apa gitu? Pernah Ci dulu, malam-malam lagi dipanggil-panggil ya. Ardi gitu. Terus Seru, gimana seru, merinding. Gimana perasaan Ko Ardi? Merinding Ci. Oh, merinding ya. Oh, kalau Samuel ini enggak ya, dia malah jadi anak yang pemberani. Dia dipanggil Samuel, dia panggil kepada Imam Eli. Artinya waktu dipanggil pun Samuel langsung jalan gitu ya. Langsung tahu dia dipanggil oleh Bapak Eli. Nah, berarti kita juga harus sama ya. Adik-adik juga harus sama bahwa kalau dipanggil orang tua juga kita harus ada apa Ma? Ada apa Pak? Gitu. Nah, terlebih dengan panggilan Tuhan tadi ya. Wah, ada tugas khusus sepertinya untuk Samuel nih. Kira-kira dari Tuhan. Kira-kira Samuel ditugaskan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa dia juga akan dipakai oleh Tuhan untuk sebagai nabi ya tadi dibilangnya ya. Iya. Berarti kita juga mau ya, adik-adik juga mau dipakai Tuhan, selalu mendapatkan panggilan Tuhan, kita tetap mau bersemangat menjalankan tugas-tugas dari Tuhan. Seperti apa nih Ko Ardi misalnya? Nurut sama orang tua. Wah, nurut sama orang tua termasuk juga panggilan Tuhan ya. Iya. Ya, terus apa lagi Ko Ardi? Kayak kamu kalau misalkan di sekolah harus nurut juga sama guru. Oh, tugasnya PR-nya dikerjain, itu nggak boleh dia. nggak dikerjain. Ini biasanya kalau sekolah online
dikerjakannya dari pagi sampai malam ya. Iya. Kalau di sekolah kadang cuma berapa jam ya Kak Adik. Iya. Wah, gak boleh tuh, harus tetap semangat. Kalau kata Bu Guru, tugasnya dikerjakan dalam waktu 2 jam atau sampai jam 10, selesaikan segera, buru-buru, tidak ada tunda-tunda. Nah, kalau buat Tuhan berarti kita harus tetap menurut pada orang tua, menjadi panggilan Tuhan seperti misalnya, oh ya memberikan kesaksian, turut memberikan kesaksian juga. dengan rasa suka Cita. Puji Tuhan, kiranya kita semua menjadi orang-orang yang luar biasa seperti Samuel, dipanggil oleh Tuhan, mendapatkan tugas dari Tuhan untuk menjadi seorang nabi yang menjalankannya dengan sungguh hati dan bertanggung jawab. Puji Tuhan. Oh iya, sebelum kita menutup ibadah ada Ayat hafalan. yes, dari mana Kordi? Dari Mazmur 71 71. ayat yang kelima. Oke, kita sama-sama baca Sama-sama berbarengan ya. ya. Mazmur 71 ayat 5. Oke, 1, 2, 3. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Sekali lagi Kordi. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Walaupun masih muda, tetap menjadi kepercayaan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita udah sampai, kita mau untuk ibadah kita nih teman-teman. Yeay. Nah, kita mulai satu pujian dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang mulai kami dengar. Kami mau seperti Samuel, kami mau menurut perkataan orang tua kami dan guru kami, dan kami siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.